Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Sanjaya dengan NIM 1181300038. Di sini saya akan membuat video untuk jaringan saraf tiruan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem kendali cerdas, di mana di sini saya menggunakan paper tentang jaringan saraf tiruan untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma backpropagation dari jurnal Yuyun Wilstari, Program Studi Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Harapan. Bisa dilihat terkait jurnalnya, terdapat pendahuluan dan segala macamnya. Di sini terdapat data yang akan saya analisis dan akan saya buat dalam pengaplikasian di software MATLAB. Di sini saya akan melakukan penurunan atau penjelasan mengenai jaringan saraf tiruan untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma backpropagation, di mana di sini saya dari kelompok 10, beranggotakan dari 7 orang. Bisa dilihat di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari persoalan yang akan saya bawa, yaitu di mana perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Jika produksi yang dihasilkan berlebihan sedangkan penjualan di bawah permintaan pasar, maka perusahaan itu dikatakan pemborosan dan perusahaan lain berkesempatan untuk memasuki daerah penjualan perusahaan. Pada penelitian ini akan melakukan prediksi untuk informasi singkat penjualan produksi jamur yang bertujuan untuk dapat melihat atau memprediksi tingkat penjualan pada bulan yang akan datang. Banyak problem-problem menarik dari ilmu pengetahuan yang salah satunya dapat digolongkan ke dalam peramalan atau forecasting. Pada penerapannya, peramalan biasanya digunakan untuk aplikasi peramalan besarnya penjualan, prediksi nilai tukar uang, prediksi besarnya aliran air sungai, dan lain-lain. Peramalan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teknik kecerdasan buatan yang dalam hal ini paling banyak digunakan untuk maksud di atas, yaitu menggunakan jaringan saraf tiruan. Di sini terdapat 2 poin tujuan. Poin yang pertama yaitu untuk memahami dan menerapkan konsep algoritma backpropagation untuk mengetahui dan menentukan prediksi penjualan jamur. Poin yang kedua yaitu merancang arsitektur jaringan saraf tiruan untuk prediksi penjualan jamur menggunakan algoritma backpropagation melalui MATLAB. Di mana jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Backpropagation adalah pelatihan jenis terkontrol atau supervised, di mana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan yang minimum antara keluaran hasil prediksi dengan keluaran yang nyata. Pelatihan backpropagation ini meliputi 3 fase, yaitu fase yang pertama adalah fase maju, di mana pola masukan dihitung maju mulai layar masukan hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase yang kedua adalah fase mundur, di mana selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur mulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Fase yang ketiga yaitu tentang memodifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang akan terjadi. Tentang kajian, yang pertama yaitu fase 1, propagasi maju, di mana algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layer tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner, yaitu sebagai berikut. Langkah 0 yaitu inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Langkah 1 yaitu jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukanlah langkah 2 hingga 9. Langkah yang kedua yaitu untuk setiap pasang data pelatihan lakukanlah langkah 3 hingga 8. Langkah yang ketiga, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskannya ke unit tersembunyi di atasnya. Langkah yang keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi menggunakan rumus ZI, di mana J sama dengan 1, 2 hingga seterusnya. Itu bisa kita lihat juga di dalam
perumusan seperti ini untuk persamaan rumus 9, ini untuk persamaan rumus yang ke-10. Ini untuk langkah yang kelima, yaitu hitung semua keluaran jaringan di unit YK dengan K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ini bisa dilihat untuk persamaan ke-11 dan persamaan ke-12. Itu langkah yang ke-6, itu hitung faktor unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran, di mana YK K-nya yaitu bernilai sama dengan 1, 2 hingga M, di mana K itu merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layer di bawahnya. Langkah yang ketujuh yaitu hitung suku perubahan bobot WKI dengan laju percepatan alfa delta WKI. Alfa itu bisa kita lihat ini di persamaan 14, dimana hitung faktornya tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi bisa dilihat. Ini untuk faktornya tersembunyinya dapat dilihat di layar persamaan ke-16. Ini untuk hitung suku perubahan bobot VJI yang akan dipakai untuk perubahan bobot VJI, delta VJI sama dengan ini. Ini untuk persamaan ke-17. Langkah yang ke-8 yaitu untuk hitung semua perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran, bisa dilihat. Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi dapat dilihat juga. Dan langkah selanjutnya itu menguji apakah kondisi berhenti sudah terpenuhi. Kondisi berhenti ini terpenuhi jika nilai kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dari nilai kesalahan referensinya. Nah, ini untuk metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tentang identifikasi masalah, di mana permasalahan yang ditemukan penulis dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga akan terlihat inti permasalahan yang akan dibahas. Poin yang kedua yaitu mempelajari literatur, di mana untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan, maka perlu dipelajari beberapa literatur yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Poin yang ketiga yaitu mengumpulkan data, di mana pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data serta informasi yang nantinya akan mendukung penelitian ini. Poin yang keempat yaitu mengenai analisa data, di mana analisis data ini diperlukan untuk menentukan hasil dari prediksi penjualan jamur, sehingga dengan analisis data ini akan diperoleh gambar yang jelas terhadap masalah yang akan dibahas. Poin yang kelima yaitu merancang arsitektur jaringan saraf tiruan. Tahap ini akan menampilkan sistem yang dirancang berdasarkan hasil analisa data dan merancang arsitektur jaringan saraf tiruan atau JST algoritma backpropagation melalui MATLAB. Poin yang keenam yaitu implementasi. Pada penelitian ini, penulis mengimplementasikan pengujian model dari hasil perancangan sistem diimplementasikan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan operating system Windows dan menggunakan software MATLAB. Poin yang ketujuh yaitu pengujian hasil pengolahan data. Pengujian hasil pengolahan data bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ini hasil dan analisis. Ini untuk hasil yang pertama yaitu ketika epox 739 dengan max filenya 2000 dapat dilihat di layar. Ini untuk outputnya dan ini untuk errornya. Ini untuk grafik yang ditemukan atau yang sudah diuji di MATLAB didapatkan grafik seperti ini. Dan ini masuk ke dalam training state atau plot train state-nya. Dan ini merupakan base validation performance-nya untuk nilai 0,009799. Ini ketika epoch 1000 dengan max file 2000, sama halnya seperti yang di atas penjelasannya. Ini untuk grafik yang didapatkan melalui percobaan di MATLAB. Ini untuk training state-nya atau plot train state-nya. Dan ini untuk base validation performance di angka 0,035732. Dan ini yaitu ketika epoch 2000 dengan max file 2000.